Selamat malam. Ketika kita berbicara tentang sejarah, seringkali kita membayangkan kerajaan, pahlawan, atau peristiwa besar yang tercatat dalam buku. Namun, ada sebuah bab sejarah yang jauh lebih tua, yang tidak tertulis dalam naskah kuno, melainkan tersimpan dalam lapisan tanah. Ini adalah kisah tentang manusia purba, para leluhur jauh kita yang hidup ratusan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu. Mereka adalah saksi bisu dari zaman yang sangat berbeda. Sebuah dunia yang belum mengenal tulisan, teknologi, apalagi gawai di tangan kita. Mempelajari mereka adalah seperti membuka sebuah kapsul waktu yang terkubur sangat dalam, memberikan kita kesempatan langka untuk mengintip ke halaman paling awal dari buku besar kemanusiaan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita harus peduli dengan tulang belulang yang telah membatu? Jawabannya sederhana, karena penemuan ini adalah satu-satunya bukti nyata yang kita miliki tentang asal-usul kita. Setiap fosil, setiap artefak batu adalah sebuah titik data yang krusial. Tanpa mereka, cerita tentang evolusi manusia hanyalah sebatas teori tanpa bukti fisik yang kuat. Fosil-fosil ini membantu para ilmuwan, para arkeolog, dan paleoantropolog untuk merekonstruksi pohon keluarga manusia. Mereka menunjukkan bagaimana spesies kita beradaptasi, menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan akhirnya menjadi seperti kita hari ini, Homo sapiens yang modern. Indonesia, negeri kita ini, ternyata memegang peranan yang sangat sentral dalam narasi besar ini. Kepulauan kita bukan hanya kaya akan budaya dan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan fosil-fosil yang mengubah cara kita memandang sejarah manusia. Penemuan-penemuan di tanah air membuktikan bahwa Nusantara telah menjadi panggung penting bagi drama evolusi manusia sejak zaman purba. Ini adalah sebuah fakta yang membanggakan, sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua. Memahami siapa saja yang pernah berjalan di tanah ini, jauh sebelum kita, adalah langkah pertama untuk benar-benar mengerti identitas kita sebagai sebuah bangsa, dan sebagai bagian dari keluarga besar umat manusia. Maka, mari kita bersama-sama menelusuri jejak-jejak kuno ini. Kita akan mencoba membayangkan bagaimana kehidupan mereka, apa yang mereka makan, bagaimana mereka bertahan hidup di tengah alam liar yang keras. Perjalanan ini bukan sekadar pelajaran sejarah yang membosankan tentang nama dan tahun. Ini adalah sebuah petualangan intelektual untuk menyibak misteri masa lalu, untuk mencari jawaban atas pertanyaan fundamental, dari mana kita berasal. Dengan memahami masa lalu, kita bisa melihat masa kini dengan perspektif yang lebih luas, dan mungkin menatap masa depan dengan lebih bijaksana. Perjalanan kita dimulai dengan salah satu penemuan paling ikonik di dunia paleoantropologi, yaitu Homo erectus. Bayangkan, pada tahun 1891, seorang dokter dan peneliti Belanda bernama Eugen Dubois melakukan penggalian di Trinil, dekat tepi Bengawan Solo di Jawa Tengah. Di sanalah ia menemukan fosil atap tengkorak dan tulang paha yang sangat primitif. Penemuan ini, yang kemudian dikenal sebagai manusia Jawa, mengguncang dunia ilmu pengetahuan pada masanya. Homo erectus diperkirakan hidup di Indonesia antara 1,5 juta hingga sekitar 100.000 tahun yang lalu. Mereka sudah mampu berjalan tegak seperti kita, membuat peralatan batu sederhana, dan kemungkinan besar adalah pemburu yang andal. Jauh sebelum Homo erectus ditemukan, para peneliti lebih dulu menemukan fosil yang lebih besar dan lebih misterius. Di Sangiran, sebuah situs warisan dunia UNESCO di Jawa Tengah, seorang peneliti bernama J.H.R. von Koenigswald pada tahun 1941 menemukan fragmen rahang bawah yang sangat besar dan kokoh. Fosil ini begitu masif sehingga ia menamakannya Meganthropus palaeojavanicus, yang berarti manusia raksasa dari Jawa kuno. Hingga hari ini, perdebatan masih berlangsung mengenai posisi Meganthropus dalam pohon evolusi. Apakah ia spesies tersendiri, atau hanya varian dari Homo erectus yang berukuran sangat besar? Yang pasti, keberadaannya menunjukkan betapa beragamnya kehidupan manusia purba di tanah Jawa. Cerita tidak berhenti di Jawa. Mari kita terbang ke timur, ke sebuah pulau kecil bernama Flores di Nusa Tenggara Timur. Di sebuah gua kapur bernama Liang Bua, pada tahun 2003, tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia membuat penemuan yang mengejutkan seluruh dunia. Mereka menemukan kerangka manusia dewasa yang tingginya hanya sekitar 1 meter, dengan volume otak yang sangat kecil. Spesies baru ini diberi nama Homo floresiensis, dan media dengan cepat menjulukinya The Hobbit.
Penemuan ini membalikkan asumsi bahwa hanya manusia modern yang tersisa di bumi 50.000 tahun yang lalu, membuktikan bahwa kerabat jauh kita yang berukuran mungil ini hidup berdampingan dengan fauna unik seperti gajah kerdil dan komodo. Setiap penemuan ini memiliki ceritanya sendiri, sebuah drama pencarian yang melibatkan ketekunan, keberuntungan, dan analisis ilmiah yang mendalam. Dari lembah Bengawan Solo yang subur, situs Sangiran yang kaya akan fosil, hingga gua terpencil di Flores, Indonesia terus memberikan kejutan. Fosil-fosil ini bukan sekadar tulang. Mereka adalah individu-individu yang pernah hidup, bernapas, dan berjuang untuk bertahan hidup di negeri ini. Mereka adalah para pendahulu kita, para penghuni pertama Nusantara, yang jejaknya kini terungkap kembali setelah terkubur selama ribuan bahkan jutaan tahun, menunggu untuk menceritakan kisah mereka kepada kita. Penemuan fosil-fosil ini ibarat menemukan kepingan-kepingan puzzle yang hilang dari sebuah gambar besar. Setiap kepingan, sekecil apapun, memberikan informasi baru yang sangat berharga. Penemuan Homo erectus di Jawa, misalnya, adalah bukti pertama yang meyakinkan bahwa manusia purba telah menyebar keluar dari Afrika jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa leluhur kita memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, mampu melintasi daratan, dan mungkin selat-selat sempit untuk mencapai kepulauan yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Mereka bukan hanya sekadar bertahan hidup, tetapi juga berhasil berkembang dan mendiami wilayah yang luas selama lebih dari 1 juta tahun. Kehadiran Homo erectus dan Meganthropus juga membantu kita membayangkan bagaimana ekosistem Indonesia pada masa lampau. Fosil-fosil mereka sering ditemukan bersamaan dengan fosil hewan-hewan purba seperti Sa Media Group, fosil gajah Stegodon, tulang Stegodon di situs arkeologi, gambar gajah purba di museum, distribute equally, gajah Stegodon, badak, dan harimau. Dari sini, kita bisa menyusun gambaran tentang sebuah sabana luas dengan hutan-hutan terbuka, tempat para manusia purba ini berburu dan mengumpulkan makanan. Peralatan batu yang mereka tinggalkan, seperti foto peralatan batu Homo erectus, kapak genggam dan serpihan batu di museum, close-up alat batu prasejarah etok pak genggam, dan serpihan-serpihan tajam, menjadi petunjuk tentang tingkat kecerdasan dan keterampilan mereka. Mereka tahu bagaimana memilih batu yang tepat, dan membentuknya menjadi alat untuk demonstrasi penggunaan alat batu. Foto batu dipakai untuk memotong daging, manusia purba memecah tulang. Alat batu menggali tanah, memotong daging, memecah tulang, atau menggali umbi-umbian. Penemuan Homo floresiensis di Flores di sisi lain membuka babak yang sama sekali baru dan tak terduga dalam cerita evolusi manusia. Keberadaannya menantang gagasan bahwa evolusi selalu berjalan menuju bentuk yang lebih besar dan lebih cerdas. The Hobbit menunjukkan bahwa di lingkungan pulau yang terisolasi, evolusi bisa mengambil jalur yang berbeda, menghasilkan manusia berukuran kerdil. Fenomena ini, yang dikenal sebagai dwarfisme insular, sebelumnya hanya teramati pada hewan. Penemuan ini memaksa para ilmuwan untuk berpikir ulang tentang keragaman manusia, dan bagaimana lingkungan dapat membentuk fisik, dan bahkan mungkin perilaku kita secara drastis. Secara keseluruhan, penemuan-penemuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai laboratorium evolusi manusia yang sangat penting. Dari mereka, kita belajar bahwa sejarah manusia tidaklah linear, tidak lurus seperti garis. Sebaliknya, ia lebih mirip semak belukar dengan banyak cabang yang tumbuh, beberapa punah, dan beberapa bertahan. Kisah Homo erectus, Meganthropus, dan Homo floresiensis adalah bukti nyata dari kerumitan itu. Mereka mengajari kita bahwa Nusantara adalah panggung bagi berbagai eksperimen evolusi. Sebuah mozaik kehidupan purba yang kini perlahan-lahan kita rangkai kembali, satu fosil demi satu fosil, untuk memahami narasi besar kita sendiri. Setelah menelusuri jejak-jejak menakjubkan ini, kita sampai pada sebuah refleksi penting. Apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan ini? Penemuan-penemuan spektakuler ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah awal. Mereka adalah warisan tak ternilai yang diamanahkan oleh masa lalu kepada kita, generasi masa kini. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjaga warisan ini dengan sebaik-baiknya. Situs-situs seperti Sangiran, Trinil, dan Liang Bua bukanlah sekadar lokasi galian biasa. Mereka adalah arsip bumi, perpustakaan alam yang menyimpan bab-bab paling awal dari kisah peradaban di negeri ini.
dan perlindungannya adalah tanggung jawab kita bersama. Melestarikan situs-situs ini berarti melindunginya dari kerusakan, baik oleh alam maupun oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat lokal. Edukasi menjadi kunci. Ketika masyarakat memahami betapa berharganya sekuil fosil yang mungkin mereka temukan di kebun atau di tepi sungai, mereka akan lebih tergerak untuk melindunginya dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Ini bukan tentang membatasi, tetapi tentang membangun kesadaran kolektif bahwa kita semua adalah penjaga dari sebuah warisan dunia yang kebetulan berada di halaman belakang rumah kita. Lebih dari sekadar pelestarian fisik, penting juga untuk terus menyalakan api keingintahuan dan melanjutkan penelitian. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Siapakah sebenarnya Meganthropus? Bagaimana persisnya Homo floresiensis bisa sampai ke Flores? Apakah masih ada jenis manusia purba lain yang fosilnya masih tersembunyi di bawah lapisan tanah di ribuan pulau kita? Setiap pertanyaan ini adalah undangan untuk generasi baru para peneliti, arkeolog, dan ilmuwan Indonesia untuk mengambil obor dan melanjutkan penjelajahan. Dukungan terhadap riset dan ilmu pengetahuan adalah investasi untuk memahami identitas kita lebih dalam lagi. Pada akhirnya, belajar dari masa lalu adalah cara kita untuk menghargai masa kini dan membangun masa depan. Kisah manusia purba di Indonesia adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Mereka mengajarkan tentang ketangguhan, adaptasi, dan keragaman. Dengan memahami perjuangan dan keberadaan mereka, kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih rendah hati tentang tempat kita di dunia. Menjaga warisan mereka tetap hidup, baik melalui pelestarian situs maupun melalui cerita yang terus kita sampaikan, adalah cara kita menghormati para leluhur jauh yang telah membuka jalan bagi kita semua. Terima kasih.